Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Kepada Bapak Muhammad Ghufran MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Anikoh Ina Rotubuja. Di sini saya akan menyampaikan tema tentang eksistensi manusia. Pada makalah kemarin, saya membahas tentang hakikat hidup manusia, teori asal-usul manusia dari sudut pandang sains, dan analisis manusia dari tiada, ada, dan bangkit lagi. Lalu, ada yang bertanya, bagaimana sih asal-usul manusia menurut Islam? Solusi dari pertanyaan tersebut adalah, dalam Islam, proses perkembangan janin dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat di Al-Qur'an. Salah satunya diterangkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً وَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian kami jadikan air mani itu segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Perkembangan janin berdasarkan ayat tersebut terdapat 6 tahap proses perkembangan janin sebelum dilahirkan menjadi bayi. Secara berurutan dimulai dari saripati, tanah, hingga ditiupkannya ruh ke dalam janin anak manusia. Dalam perkembangannya, bayi yang akan dilahirkan harus melewati berbagai fase di dalam kandungan. Dikutip dari jurnal yang dipublikasikan Al-Hukama tahun 2012, tahapan fase tersebut meliputi yang pertama yaitu plasma nutfah. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa nutfah adalah sperma laki-laki yang memancar ke dalam rahim perempuan karena Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya bahwa Dia menciptakan manusia dari air yang memancar. Bismillahirrahmanirrahim. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِمَّا دَافِقٍ, yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan. Quran Surat At-Tariq ayat 5-6. Pancaran tersebut hanya berasal dari laki-laki. Pendapat jumhur ulama menyebutkan bahwa nutfah adalah sperma laki-laki dari indung telur perempuan secara bersamaan. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan plasma nutfah adalah proses bertemunya sperma laki-laki dan indung telur perempuan di dalam rahim. Dan itulah fase pertama janin. Yang kedua yaitu alaqah. Satu pendapat mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kebesaran nikmatnya pada manusia yang menciptakannya dari segumpal darah yang hina, kemudian menjadikannya manusia yang sempurna dan berakal, yang mampu membedakan antara baik dan buruk. Hal itu dapat disimpulkan bahwa segumpal darah yang membeku yang tercipta dari campuran sperma laki-laki dari indung telur perempuan. Yang ketiga yaitu mudghah. Mudghah berarti seukuran kunyahan. Dalam fase ini, janin adalah sepotong daging seukuran kunyahan yang terbentuk dari alaqah. Pada fase ini, embrio akan berkembang dari sebelumnya segumpal daging hingga berbalut tulang yang menjadi rangka. Perubahan ini disebut dengan kata kholaq yang berarti menciptakan. Sebab Allah Subhanahu wa taala menghilangkan sifat-sifat sementara padanya
kemudian menciptakan sifat-sifat sementara lainnya, sehingga penciptaan ini disebut khalaqa, dan seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menciptakan organ tambahan padanya. Dari penjelasan di atas dapat saya simpulkan bahwa asal-usul manusia dalam Islam itu meliputi beberapa fase, yaitu berasal dari tanah, air mani, segumpal darah, segumpal daging, kemudian tulang belulang, lalu tulang belulang itu dibungkus dengan daging, lalu dijadikan makhluk yang berbentuk lain. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.